kaitannya apa? Kaitannya ya itu tadi, tempat reservoir dia itu kan memang dia berkembangnya dengan air ya, bantuan air. Nah, jika dia musim penghujan, otomatis air itu kan pasti lebih banyak ya, lebih banyak. Nah, jadi tempat berkembang biak dia itu justru lebih banyak, sehingga jumlah nyamuknya pun juga pasti akan bertambah gitu. Makanya kan disuruh barang-barang yang nggak diperlukan yang bisa menampung air itu kalau bisa ditutup atau bisa dihilangkan dari rumah gitu, karena itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya sang nyamuk itu tadi. Oke, emangnya kayak dari proses penyakitnya demam berdarah ini menular tuh kayak gimana dokter? Tersentuhkah air tersebut atau memang hanya karena gigitan atau nggak sengaja mungkin ya terciprat itu tadi, itu bisa nggak sih? Nggak Proses bisa. penularannya kayak gimana? Kalau penularannya itu harus digigit nyamuk tersebut. Kan memang dari itu tadi digigit nyamuk, kemudian masa inkubasinya 4-10 hari tadi, sehingga bisa menimbulkan gejala. Itu pun kalau misalnya nyamuk tersebut hanya yang membawa virus tersebut. Virusnya kan ada 4, dan 1, dan 2, 3 sampai 4 itu tadi ya, yang umumnya ada di Indonesia. Nah, kalau digigit baru timbul gejala. Oh, kalau digigit baru timbul gejala. Nah, gejala-gejalanya kayak gimana dokter? Apakah setiap usia itu berbeda? Kalau gejala umumnya sama ya. Yang paling penting yaitu pastinya demam ya. Demam, kemudian ada mual, muntah, terus tidak mau makan, kemudian nyeri otot, kemudian timbul ruam-ruam seperti perdarahan. Kita bilang itu petekiye ya. Yang kita membedakan adalah ruamnya itu kayak bintik-bintik merah. Itu kan kita ngelihat, loh ini beneran demam berdarah atau nyamuk biasa gitu kan, kita bisa sama kan bintik-bintik merah, kita kan pikirnya begitu. Itu caranya kita lihat. Kalau kita tekan misalnya itu tidak hilang, itu bisa demam berdarah. Kalau gitu. iya, jadi kalau nyamuk gigitan nyamuk biasa kan biasanya kadang-kadang ibu-ibu terutama yang punya anak itu kan terlalu khawatir kan, wah ini gimana dok, ini pasti demam berdarah ya, demam berdarah. Itu ternyata memang caranya begitu. Kita lihat apakah itu perdarahan karena demam berdarah atau gigitan nyamuk biasa. Oh gitu, jadi harus ini ya, tahu ya mana yang gigitan nyamuk biasa, mana yang gigitan nyamuk demam berdarah. Kalau demam berdarah itu merahnya nggak hilang ya? Nggak hilang. Merahnya kan itu apakah cuma sekedar ada benjolannya juga kah, atau cuma kayak bercak gitu di kulit? Ya, bercaknya dia agak ada ruam di bawah kulit. Jadi ruamnya di bawah kulit. Jadi caranya kalau mudahnya kita ambil biasanya penggaris gitu kan. Kita penggaris, kita tekankan di area yang merah itu tadi. Kalau kita lihat itu nggak hilang, itu bisa jadi demam berdarah. Kalau hilang, itu gigitan nyamuk biasa aja. Gitu. Kalau misalnya sampai membengkak juga, misalnya kayak bendol-bendol gitu dokter? Itu mungkin bisa karena yang lain berarti ya. Kan ada perbedaan diagnosa biasanya. Itu bisa karena purpura atau kita biar perdarahan di kulit itu bisa karena penyakit autoimun lainnya, bukan karena demam berdarah lainnya saja gitu. Berarti memang harus ada diiringi tanda-tanda bintil-bintil merah ya dokter ya? Tapi memang itu tidak selalu ya dokter? Tidak selalu. Cuman kebanyakan untuk trennya saat ini justru memang hal itu jarang ya, karena perdarahan itu tidak hanya karena bintil-bintil merah saja, juga bisa karena gigi berdarah atau gusinya yang berdarah, saya maksud, kemudian mimisan gitu. Jadi perdarahannya kan DBD itu bisa diklasifikasikan mulai dari derajat 1 yang ringan hingga sampai derajat 4. Kalau yang derajat 1 tuh awalnya kayak gimana? Jadi derajat 1 itu tanpa pendarahan biasanya ya. Jadi kalau cuma demam, kemudian ada dari penilaian darahnya, leukositnya turun, trombositnya turun, cuma tidak ada tanda-tanda perdarahan, itu yang ringan ya. Kemudian sampai 1 ditambah 2, 3, 4 yang sampai mengakibatkan kematian biasanya itu ada di derajat 4 ya, yang bisa mengakibatkan shock gitu. Karena kan biasanya orang kalau masih derajat 1 kan mungkin tanda-tandanya nggak dianggap serius ya dokter ya. Baru biasanya nih yang datang ke dokter udah derajat berapa biasanya? Jadi kalau gini, yang banyak di masyarakat itu adalah ketika dia panas gitu kan. Ketika kita punya panas, terutama punya anak, karena memang banyaknya terjadi pada anak ya, itu harus punya obat penurun panas paling pertama. Terus kemudian diperbanyak minumnya juga. Nah itu biasanya kalau masyarakat kita sudah panas nih, anak kita sudah panas, ternyata
sudah berkeringat ternyata dikasih obat paracetamol misalnya, sudah berkeringat, sudah mulai sembuh nih, padahal kita tahu bahwa demam berdarah itu ada kayak fase pelana kuda. Jadi mulai tinggi, tiba-tiba tinggi sekali, habis itu kemudian turun. Nah, itu adalah turunnya itu adalah fase kritis. Jadi kita pikir, wah, nah kita sudah sembuh nih. Padahal kenyataannya untuk keadaan umumnya masih lemes, masih muntah-muntah, masih tidak mau makan, tapi panasnya sudah turun, padahal itu adalah fase kritis. Nah, kadang-kadang itu pasien datang dengan keadaan sudah kritis itu. Oke, gitu. Berarti kapan dong kita harus ke rumah sakit, dokter, ya, supaya kita nggak terlalu over panik gitu juga kalau ini sebenarnya bukan demam berdarah? Iya, jadi gini, kalau misalnya kita panas kan pasti harus sedia obat penurun panas batuknya ya. Tapi kalau ketika panas itu sudah tidak turun, misalnya dalam 2-3 hari, kita seharusnya untuk pergi ke dokter untuk mengidentifikasi apakah ini infeksi ataupun dari demam berdarah. Oke, karena memang kebanyakan anak-anak ya yang terserang Iya. ini. Karena memang nyamuk Aedes aegypti ini suka sama yang darah-darah muda ya, dong? Enggak juga sebenarnya, sama aja, cuman memang kebanyakan yang terjadi itu adalah terjadi pada anak ya. Kalau yang dewasa mungkin karena ada yang pernah bilang sama saya itu ya, kalau yang orang dewasa yang sudah terlalu sering fit, kadang kalau panas atau demamnya kayak 3 hari itu suka diremehkan juga nggak sih, dokter? Iya, Karena kan merasa ini paling karena cuaca, paling ini karena ini. Akhirnya baru datang ke rumah sakit, baru datang menemui dokter, udah masuk derajat 2, derajat 3 gitu ya, dokter ya. Iya. Berarti intinya kita jangan sampai untuk meremehkan kondisi pada saat badan kita tuh demam sampai 3 hari berturut-turut, atau mungkin panas terus turun, terus panas lagi, turun lagi, atau pada saat turun, pemirsa ya, Anda masih lemas. Itu yang harus diwaspadai ya, Iya, dokter ya. betul sekali. Nah, kalau kaitannya sama pandemi COVID-19 ini, apa bedanya, dokter? Karena kan tanda-tanda demamnya kan juga sama. Iya. Kalau COVID-19 ini kan memang tanda-tandanya juga ada diselingi dengan demam ya kan. Nah, demamnya. Cuman kalau COVID-19 ini dia itu fokusnya kepada karena memang dia berkembangnya di mukosa atau aliran pernafasan ya, alat pernafasan tubuh. Jadinya pastinya diselingi dengan gangguan respirasi atau gangguan pernafasan. Contohnya seperti batuk mungkin, kemudian pilek, kemudian juga bisa ditentukan dengan harus difoto torak misalnya, foto dada ya. Kemudian di lab kan juga, kemudian ada rapid test dan juga PCR gitu. Oke, jadi harus ada rapid testnya juga, Iya. ada batuk-batuknya juga. Kalau DBD enggak ya, nggak pakai batuk-batuk ya, dokter? Kadang kebanyakan memang kalau seperti Lebih ke mual anak, ya? seperti anak itu pasti mual, muntah, nyari otot, kemudian ada juga perdarahan gitu kan. Batuk pilek juga kadang namanya anak kan biasanya juga gabung jadi satu. Cuman kan kalau DBD itu memang khasnya panasnya tinggi gitu aja. Oke. Nah, kalau ngomongin soal DB sama tipes juga, dokter? Kalau tipes itu Kadang kan ini kan mirip-mirip juga. Ini DB ini adalah udah nyamuknya high class, terus ciri-cirinya suka mirip-miripin lagi, dokter ya. Ini bedanya apa, dokter, kalau sama tipes, dokter? Kalau tipes itu dia memang sama-sama panas ya. Kalau tipes itu justru memang dia panasnya nggak terlalu tinggi justru kalau tipes. Dan juga dia itu panasnya itu justru lebih panas di sore sampai hingga malam hari. Itu khasnya dari tipes gitu. Yang kalau DBD itu panasnya nggak tahu jam ya, yang penting panas, suka dia panas. Kemudian kalau tipes itu justru lebihnya ke sore sampai malam hari, gitu aja. Gitu. Kemudian pagi biasanya, sekarang pas diperiksa ke dokter, lebih turun nih. Padahal kalau malam ini panas banget, dok. Gitu. Jadi paling tidak kita bisa membedakan kalau DB dengan tipes ya, dokter dan juga pemirsa ya, dari nih jam panasnya ya. Iya. Kalau tipes itu biasanya sore sampai ke malam. Iya. Pagi sampai sore itu biasa-biasa aja sebenarnya. Bisa. Wah, itu harus tanda-tanda ya, pemirsa. Jadi paling enggak Anda jadi lebih tahu nih perbedaannya apa demam berdarah dengan penyakit-penyakit lainnya. Kalau Anda mau berkonsultasi, daripada Anda mendiagnosa diri sendiri, ya panik sendiri nanti jadinya. Mumpung loh ada dokter Iza di sini yang mau menjawab pertanyaan dari pemirsa, Anda boleh WhatsApp di 0821 3909 6308 atau boleh telepon di 20501. Nomornya ada di bawah ini. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tetap di segmen Sehat Pagi hanya di AB Cantik, inspirasi perempuan masa kini.
1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Emco, cat kayu dan besi. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat aluminium dari Emco. Siap-siap ya untuk ngocok perut kalian. Si Min udah siapin video-video yang the best banget khusus buat kalian yang lagi di rumah aja. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Laporin Aja SBO TV dan juga masih bersama saya Irma Novarina. Jadilah bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik, lebih peka, dan peduli dengan permasalahan yang ada di sekitar Anda. Pada saat ini memang sangat-sangat sulit sekali ya untuk buat makan saja kita masih kurang. Nggak ada sama sekali Pak. Jangankan dibuat makan, beli bensin aja kadang-kadang kurang. Anda bisa berbagi aspirasi dan informasi di sekitar Anda untuk kami kabarkan secara langsung dalam program Laporin Aja. Kalau dan tidak keluar dan kerja, ya terpaksa kerja tapi pakai masker. Tayangan ini juga ingin kami tujukan kepada instansi dan juga dinas terkait hingga pemerintah kota Surabaya. Laporin Aja, lebih dekat dengan warga. Kami hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 12.30 hanya di SBO TV. City Lover One Direction dikabarkan berencana bersatu kembali usai wabah virus corona berakhir. Nantinya reuni ini disebut sebagai momen peringatan hari jadi mereka ke-10 pada Juli mendatang. City Lover Menara Yellow Green merupakan kelenteng sekaligus landmark Wuhan. Bangunan yang telah berdiri sejak tahun 1981 ini memiliki struktur yang bersejarah. City Lover, band coklat dan sejumlah musisi yang menamai diri Coklat and Friends menyanyikan ulang lagu Bagimu Negeri sebagai persembahan bagi tim medis yang berjuang di tengah wabah virus corona. Terima kasih Anda masih mau menyaksikan segmen Saat Pagi di Update Cantik bersama dengan Dr. Riza di sini seputar demam berdarah nih yang lagi kita obrolin. Kalau Anda mau tanya-tanya, Anda bisa konsultasi di nomor interaksi kita di 031 21501 atau boleh lewat WhatsApp, kami akan menjawab nih. Anda boleh chat di nomor 0821 3909 6308. Nah, Dr. Riza, ini kebetulan ada yang nanya nih. Ini langsung ke nomor saya malah namanya ya. Namanya Melia. Melia ini nanya, Dokter Riza, bisa nggak sih kalau misalnya demam berdarah ini diatasi dengan cara minum peningkat imun? Kayak ya yang tablet-tablet itu loh dokter. Iya. Apakah memang juga ada kaitannya sama imunitas nggak sih demam berdarah ini? Mungkin yang imunnya rendah, gampang tertular atau enggak, terus mungkin dicegahnya dengan minum penambah imun. Iya. Kayak booster gitu ya. Jadi begini, sistemnya memang karena ini bentuknya kan virus, dia berhubungan dengan antibodi juga pastinya, juga imunitas. Imunitas juga itu juga berpengaruh. Namun itu juga hubungannya dengan paparannya seberapa banyak juga. Ketika kita menambah imunitas memang dapat membantu agar kita bisa terhindar dari DBD misalnya ya. Tapi itu juga tergantung dari paparannya, apakah lingkungan kita banyak atau tidak gitu kan. Kalau memang lingkungan banyak, otomatis antibodi atau imun kita juga akan kalah terhadap virus tersebut gitu. Jadi memang itu bisa membantu, namun tidak bisa menjadikan itu kita bebas dari tidak terkena DBD tersebut begitu. Jadi paling tidak ya kalau imunitasnya tinggi dan kuat ya bisa lah ya nangkal dikit ya dokter ya. Cuman kalau dengan obat-obatan tadi itu yang booster penambah imun bisa nggak? Misalnya mungkin entah yang sudah sakit atau yang untuk mencegah sebelum sakit bisa nggak? Ya, kalau sudah sakit pastinya hal itu diperlukan karena memang untuk recovery badan kita ya, untuk menambah stamina juga bisa karena memang pada kondisi yang
sudah sakit itu kan pastinya lemas, juga sakit. Kemudian ada kayak bahan-bahan yang mungkin menambahkan, kita bilang biasanya pasti tanya apa sih dok yang bisa menambahkan trombosit gitu biasanya kan, apa sih dok yang bisa ngobatin ini, biasanya kan orang-orang juga pakai jus jambu gitu bisa juga memang. Kemudian jus Berarti buah, jus jambu bisa ya? memang nambahin trombosit? dari penelitiannya memang belum ada yang bisa menjabarkan bahwa jus jambu bisa untuk pengobatan DB. Cuman apa salahnya kalau nggak dijabarkan, itu juga hal yang sehat tuh kan. Jus jambu. Kemudian bisa untuk jus buah bit, itu susu bisa, karena memang itu menambahkan asam folat dan juga meningkatkan trombosit begitu. Atau makan buah yang merah-merah gitu loh dokter, karena kan biasanya katanya kalau yang merah-merah itu bagus lah ya untuk meningkatkan yang khususnya darah, aliran darah, melancarkan. Itu benar ya dokter? Iya, jadi memang umumnya masyarakat kan begitu. Iya, kayak disama-samain warna-warninya. masyarakat begitu, jadi kayak bentuknya seperti darah, bisa nambah darah nih, terutama basit. Tapi memang itu sebenarnya yang diambil adalah mineral juga vitaminnya, terutama kayak seperti asam folat itu kan memang dia fungsinya adalah untuk memberikan penambahan trombosit tersebut. Gitu. Nah itu tuh pemirsa, jadi paling tidak kalau mau ada usaha lebih pada saat kena demam berdarah, paling tidak memang harus dengan ke dokter, minum obat, dan ditambahkan dengan jus tadi itu boleh ya. Boleh. Tapi tetap harus minum obat, kita nggak bisa ngandelin itu aja karena secara literatur masih belum bisa terbukti. Tapi tidak ada salahnya gitu ya dokter ya. Nah kalau kita ngomongin soal demam berdarah juga, ini kalau misalnya sudah kena demam berdarah, apakah harus diisolasi juga? Atau memang harus ke rumah sakit? Atau kayak gimana dokter? Jadi kan kita lihat dari derajatnya juga. Derajatnya apakah itu derajat yang ringan, kemudian hingga sampai berat kan. Kalau derajat ringan, terus kemudian intik makanan atau kita bisa makan masih bagus, masih enak, tidak ada mual muntah, cuma demam aja, itu bisa kita perawatan di rumah dengan syarat itu tadi makannya masih bagus, kemudian ditambahkan obat-obatan untuk penurun panas misalnya. Kemudian untuk derajat yang selanjutnya misalnya sudah ada perdarahan, karena memang sudah ada perdarahan plasma, akhirnya kita butuh untuk perawatan intensif ya di rumah sakit gitu kan. Karena kita biar nggak ada kebocoran yang lebih lanjut sehingga jatuh ke shock, itu makanya kita harus berikan cairan infus misalnya begitu. Oke, jadi kalau di rumah aja pun masih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kalau misalnya intiknya sudah bagus. Tapi kalau kayak pasien DBD gini bisa nular nggak sih ke yang lain? Itu kan itu kan dibawa oleh vektornya. Vektornya itu kan membawa virusnya itu tadi. Nggak semuanya Aedes aegypti itu membawa vektor tadi atau virusnya tadi. Jadi ketika kita dalam satu ruangan misalnya nih, saya terkena DB, kemudian saya digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang tidak membawa virus, akhirnya kemudian si nyamuk ini menggigit Anda misalnya ya, akhirnya yang tertular adalah Anda juga begitu. Itu benar juga ya pemirsa ya, karena takutnya juga mungkin ada yang merasa tuh nanti bisa ketularan nih, atau jangan-jangan pasiennya sendiri yang malah rentan tertular dari orang lain, karena kan memang pas lagi imunnya lagi rendah kan. Iya betul ya. Nah jadi makanya harus isolasi diri sendiri juga, makanya juga ada penambahan infus juga ya gitu ya dokter ya. Nah untuk Anda yang mau bertanya seputar demam berdarah ini masih kita buka loh line WhatsApp-nya di sini di 0821 3909 6308, atau Anda juga boleh telepon di 031 2000 501. Kita mau lihat dulu yang di WhatsApp ya pemirsa. Ini ada dari Bunga. Oh dari Bunga, dok, anak saya ini umur 5 tahun. Kalau misalnya dia sering main-main keluar, kadang tuh pulang-pulang tuh badannya agak bentol-bentol. Katanya sih digigit nyamuk. Apakah itu juga termasuk bisa rentan kena DB, dokter? Jadi memang itu tadi ya, balik Pas lagi 5 tahun ya, iya, 7 tahun tuh kan lagi aktif-aktifnya dokter ya. Iya. Kayak mau ke hutan, kayak mau ke sungai. Biasanya kan anak kayak gitu, apalagi tuh anak cowok. Nah pulang-pulang bentol-bentol dokter. Iya, susahnya kan di situ ya, karena memang anak sudah sukanya memang mencoba hal yang baru, terutama bermain di luar ya. Nah itu kan kita nggak tahu caranya, biasanya kayak gitu kalau biar nggak kegigit nyamuk juga sebelum keluar pakai baju yang panjang misalnya, kemudian bisa kita kasih lotion anti nyamuk biar terhindar dari itu. Nah itu tadi caranya ngelihatnya, apakah ini digigit nyamuk karena itu atau enggak, terus kemudian ada perdarahan atau gigit nyamuk, ya caranya tadi ya ditekan hilang atau enggaknya. Kemudian kita lihat kalau demam
itu biasanya inkubasinya dari 4 sampai 10 hari. Tidak melulu langsung tiba-tiba langsung digigit langsung demam gitu. Kita harus cari tahu apakah ini demam karena memang demam berdarah atau kali yang lain. Oke, jadi paling tidak buat Anda yang punya putra atau putri yang memang suka main-main kemana-mana, ya, tapi jangan sampai di masa pandemi ini ya, suka pergi keluar-keluar ya, mungkin dulunya tuh suka gampang kegigit nyamuk gitu loh dokter, mungkin jenis kulitnya. Nah, Anda harus perhatikan apakah memang ini adalah ruam-ruam merah-merah karena demam berdarah atau bukan. Nah, pemirsa, nanti kita akan segera kembali lagi dan masih akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah masuk di 082139096308 atau Anda juga boleh telepon di 031 Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Update Cantik, inspirasi perempuan masa kini. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Emco, cat kayu dan besi. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat aluminium dari Emco. Membahas isu-isu seputar wanita. Membahas hal yang tabu hingga menjadi tabu dan ada titik temu. Membahas isu-isu wanita yang perlu disuarakan. Isu reality setiap hari pukul 7:30 malam hanya di SBO TV. Kembali lagi di segmen Saat Pagi hanya di Update Cantik dan kita masih membahas seputar waspada demam berdarah bersama dengan Dr. Riza. Anda boleh loh untuk telepon di 031 atau boleh lewat WhatsApp di 0821 Nomornya ada di bawah sini pemirsa. Nah, ini kita mau baca lagi yang sudah masuk di WhatsApp ya dokter ya. Dokter Riza nih ada yang nanya dari Ragil. Dokter Riza, kok bisa sih sampai ada orang yang bisa meninggal karena demam berdarah? Itu kenapa ya yang bisa sampai meninggal tuh kayak gimana kondisinya dokter? Jadi kita bicara tentang gimana perjalanannya bisa sampai menyebabkan kematian. Yes. Jadi kan memang demam berdarah itu adalah efek sampingnya bisa sampai kita perdarahan, gitu kan, plasma leakage kita bilang. Plasma itu yang keluar dari pembuluh darah tersebut. Makanya kita bisa sampai diakibat kita sampai lemes dan lain-lain, itu memang harus perlu cairan yang cukup untuk menanggulangi dari penyakit ini. Nah, yang bisa sampai kematian itu memang karena dia sudah shock, kondisinya sudah jelek, jadinya untuk organ-organ terutama hati itu bisa terkena daripada ada efeknya sampai ke hati dokter? Iya, karena memang ciri khasnya juga karena ada pembesaran hati juga. Makanya pasien yang datang dengan shock itu memang kadang-kadang sudah cairannya sudah dehidrasi berat, kemudian sudah kesadarannya sudah mulai turun begitu. Oh gitu, jadi Iya. udah sampai menyerang organ ya, ternyata Iya. demam berdarah tuh bisa sampai kayak gitu ya dokter ya, sudah lemas banget. Nah, kalau misalnya demam berdarah kayak gini bisa nggak sih supaya nggak digigit nyamuk? Karena tadi kan faktornya adalah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sering-sering kita pakai lotion anti nyamuk atau mungkin ruangan sering disemprot anti nyamuk gitu dokter, bisa nggak tuh mencegah? Bisa, kan untuk penjagaannya tadi 3M dan plus itu kan ya. 3M mengubur, menguras dan juga menutup. Pertama itu yang kemudian itu sangat relevan sekali sampai sekarang ya. Kemudian plusnya itu jangan sampai menggantung pakaian di dalam rumah gitu kan, di kamar terutama, karena itu juga bisa tempat mereka hinggap di situ ya. Kemudian kita kalau keluar pakai baju yang panjang, kemudian pakai lotion boleh. Kemudian kalau memang perlu disemprot juga boleh gitu. Yang sekiranya bisa menghindarkan kita
dari perkembangbiakan nyamuk. Itu nggak ngefek nanti ke pernafasan juga dokter yang Kalau makan anti nyamuk atau yang dibakar gitu? memang tidak dianjurkan ya, kita seringnya kayak gitu mungkin boleh karena memang sudah terlalu banyak misalnya ya. Lebih disarankan memang untuk yang konvensional, biasanya yang kelambu gitu ya. Oh, kelambu. Kelambu bisa, kemudian ya pakai baju jam panjang, kemudian lotion bisa gitu. Kan kalau lotion ada pakai lotion anti nyamuk, terus kamarnya itu ber-AC, kering gitu bangun-bangun kering. pagi tuh kulitnya ya, makanya juga harus pakai pelembab juga ya dokter ya, dan pastikan juga area di sekitar Anda itu bersih karena nyamuk yang satu ini suka sama area yang bersih loh pemirsa, air yang bersih-bersih. Kenapa sih kok dia suka banget sama air yang bersih? Ada faktor apa dokter? Iya, memang dia butuh untuk berkembang biaknya yang di tempat bersih karena memang dia tidak mau yang kotor-kotor. Makanya ketika dia di luar itu musim penghujan kan, ketika airnya yang tergenang itu kotor, justru mereka malah pindah ke rumah gitu, ke dalam bak mandi kita, terutama tiba-tiba kok ada jentik ya karena memang dia sukanya yang bersih itu, memang butuh perkembangbiakan, butuh air yang bersih. Oke, jadi perkembangbiakannya emang butuh yang air yang bersih ya dokter ya. Nah ini ada yang sudah bertanya di 0821 3909 308. Sudah SMS di sini. Pagi dok, saya mau tanya, saya Tikan. Saya pernah kena tifus kemudian bersama dengan demam berdarah. Apakah selalu dibarengi dengan tipes ya demam berdarah itu dokter? Tidak, tapi memang bisa bersamaan itu bisa karena memang kan tipes kan itu biasanya terjadinya karena kita dari makanan ya, makanan yang tidak hygiene, kemudian kita terkena bakteri daripada tipes tersebut. Itu kan dari pemeriksaannya sudah berbeda. Mungkin gejala kalau begitu kan sudah panasnya sudah sama-sama, jadinya kan ada panasnya yang lebih sore ke malam, kemudian yang demam berdarahnya tiba-tiba tinggi gitu kan. Karena memang itu tipes bisa dideteksi juga karena dengan pemeriksaan laboratorium gitu. Yang bisa nggak demam berdarah terus tipes atau tipes dulu terus baru demam berdarah? Bersamaan bisa karena memang faktornya kan beda. Kalau dari tipes kan mungkin dari air ya biasanya atau makanan yang tidak hygiene juga gitu. Kalau nyamuk itu kan di mana-mana ada nyamuk gitu dimanapun, jadinya ketika kita sakit tipes juga ya dokternya, makanya perlu hati-hati penanganannya pun juga ya. Misalnya tipesnya sudah sembuh, demam berdarahnya belum tentu sembuh ya? Belum tentu juga memang karena memang perjalanan penyakitnya berbeda. Nah itu dia pemirsa, makanya kita harus cermat ya untuk melihat ciri-cirinya dan juga gejalanya seperti apa. Nanti kita akan masuk di segmen mitos atau fakta juga untuk mengulik lebih dalam lagi seputar demam berdarah, yang mitos seperti apa yang harus diubah nih ya cara pandangnya, dan juga faktanya seperti apa pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di segmen Sehat Pagi hanya di Abel Cantik, inspirasi perempuan masa kini. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Emco, cadang dan besi. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat aluminium dan Emco. Siap-siap ya untuk ngocok perut kalian. Mimin udah siapin video-video yang the best banget khusus buat kalian yang